Cinta Kuya yang saat ini menuntut ilmu di negeri Paman Sam Amerika belakangan menjadi sorotan karena sering mengunggah postingan dengan tema cyberbullying. Tidak menormalisasi yang namanya cyberbullying gitu ya. Bro, stop normalizing cyberbullying ya. Paham kok sosial media kalian bisa komen apa aja, tapi apa kalian nggak mikir dampak orang yang kalian komen? Padahal gampang, nggak usah komen jahat, be nice, that's all gitu ya. Dia nggak merasa sedih, nggak merasa marah, ya biasa aja gitu. Karena dari kecil udah ngerasain kayak gitu. Cuman dia berharap apa yang pernah dia rasakan mungkin tidak dirasakan oleh orang lain. Ternyata apa yang sedang diperjuangkan Cinta Kuya adalah apa yang dialaminya sendiri, yaitu perihal aksi bully yang tidak habis-habisnya dilancarkan kepada dirinya lewat media sosial. Cinta yang sedang menuntut ilmu psikologi mengaku sudah tidak bisa diam. Oleh karena itu, ia harus speak up atau berbicara agar orang-orang tahu bahwa tindakan bully, baik lewat ujaran lisan maupun tulisan, adalah hal yang sangat menyakiti orang lain. Bully dapat merusak mental orang lain, maka jangan dipelihara, melainkan harus dimusnahkan. Ya, enggak sih kalau dia, karena pada intinya kenapa dia speak up itu ya kalau dilihat di sosmed itu kan dia kan banyak ngomongin masalah bullying gitu. Itu sebenarnya kayak peran dia untuk ngasih tahu ke orang banyak, ke netizen, terutama netizen Indonesia, kalau ini nih udah menyakiti orang loh, ini udah fisik loh mainnya gitu loh. Ini you can hurt people walaupun lu nggak kenal dia. Kan kadang kan netizen zaman sekarang kan gitu kan, lu mungkin kata-katanya sangat menusuk karena berpikir lu nggak kenal gue, lu nggak tahu siapa gue, gue komen aja nih yang jelek-jelek. Nah tapi yang sedihnya memang ternyata tidak hanya anak-anak muda yang zaman sekarang, tapi ternyata yang lebih mempunyai pekerjaan yang lebih bagus, lebih orang-orang intelek juga ternyata tukang bully juga. Tapi kita mau udah biasa, kita masih keluarga dari dulu, dari Cinta kecil-kecil jadi artis, ya dibully mah udah biasa. Dari dibully sampai fisik aja segala macam ya udah biasa lah. Perihal aksi bully, Cinta ternyata sudah mengalaminya sejak masa SD. Jika sekarang ini para pembuli fokus berusaha menjatuhkan mental Cinta terkait penampilan rambutnya yang kriwil serta warna kulitnya yang gelap, maka dulu saat kecil Cinta dibully karena menjadi artis cilik. Bahkan ada aksi bully paling ekstrem yang pernah dialami Cinta Kuya, sehingga membuat ayah Cinta pun harus menempuh langkah hukum. Kan yang heboh banget waktu dia tiket, SMP ya, tiket, war tiket, K-pop. Nah, dia dapet, tapi ada beberapa yang nggak dapet, terus langsung ngancem katanya, pokoknya nanti kalau dia keluar dari venue nanti kita apa gitu kayak gitu. Ada pengancaman. Nah di situ mulai papahnya yang takut, takut ada pengancaman itu akhirnya dilaporin. Kalau anaknya sendiri gimana? Anaknya sendiri jujur. Waktu itu dia sempet cerita mengenai masalah bully dia waktu kecil, dan aku tuh juga baru tahu ternyata selama ini memang di sekolah dia juga ada beberapa kali perlakuan dari teman-temannya yang mungkin iri. Kalau Cinta kan dulu waktu masih kecil kan bisa izin, harus syuting, harus apa, kayak ada sesuatu hal yang spesial. Nah mungkin ada beberapa temannya tuh yang nggak suka, ya mungkin dikata-katain atau apa. Itu tuh pun aku baru tahu setelah kita suka ngobrol di talk. Cinta Kuya rupanya tidak sendiri jadi korban bully. Dalam keluarga, kedua orang tua yang saat ini menjadi wakil rakyat, terutama Uya Kuya, tidak lepas dari aksi bully yang dilancarkan kepadanya di dunia maya. Terakhir, Uya mengaku dibully oleh sejumlah oknum dokter spesialis yang memiliki jabatan di rumah sakit ternama maupun organisasi kedokteran, dikarenakan aksi Uya yang sedang memperjuangkan agar tradisi buruk perundungan pada pendidikan dokter spesialis agar segera dihilangkan. Saya dibully udah biasa, apalagi nih baru 2 hari ini yang lagi rame kan yang saya dibully soal saat saya membongkar PPDS ya, bullying dan kekerasan di pendidikan dokter spesialis, di mana saya bongkar beberapa kasusnya. Justru saya malah diserang oleh 3 oknum dokter spesialis yang nggak tahu kategorinya membuli apa bukan ya. Cuman yang satu ada yang bilang bahwa justru seorang dokter spesialis dan sekaligus direktur utama rumah sakit umum daerah di Malang, malah komennya di konten itu artis hitam, paling hitam dan keriting, tanda ketawa. Pertama sih udah biasa dikatain begitu, cuman pas dibuka kok di meja operasi, dokter spesialis, terus banyak yang ngasih tahu ke saya, dokter-dokter justru ngasih tahu itu adalah direktur utama rumah sakit umum daerah. Namun, meski cukup miris dengan mental cyberbullying yang sudah merangsek sampai ke kalangan intelektual, Uya Kuya belum ingin menempuh langkah hukum. Tapi jika itu terus terjadi, Uya tak akan segan-segan mempolisikan para pembuli, siapapun itu, tanpa memandang status dan jabatannya di masyarakat.
Nggak tahu ya. Kemarin kan ada yang bilang bahwa saya habis DPR habis ngomong begitu terima amplop, berarti kan tuduhan. Bisa aja saya laporkan polisi. Tapi ya kita lihat saja nanti. Yang satu udah minta maaf. Kita lihat aja lah ya, lihat nanti. nantilah ya. Tapi kalau memang sudah kalau udah ada permintaan maaf atau kayak gimana ya, kita juga orangnya pemaaf. Cuman please lah yang punya marwah seperti ini tolong dijaga, gitu aja sih. Ya sebenarnya kan komentar apapun yang tercetus ya, terutama di media sosial itu kan sebenarnya menunjuk kepada diri kita sendiri. Ada yang mengatakan kalau kita menunjuk kepada orang lain, 1 jari kepada dia tapi 4 jari menunjuk kepada kita. Komentar yang luar biasa sekali ya. Tapi lagi pula barangkali kita sudah termakan dengan stigma atau stereotype di mana kalau pria ganteng, perempuan cantik itu harus berkulit putih. Padahal kalau kita lihat sebetulnya di luar stigma ini rasanya sudah tidak laku lagi, sudah usang barangkali ya. Bahwa cantik ataupun ganteng tidak harus berkulit putih, bisa saja sawo matang pun juga dengan kita lihat di luar sana bahwa kulit eksotik pada akhirnya menjadi kulit yang bisa dibilang sebagai kulit yang seksi dalam tanda kutip atau juga dianggap lebih menarik dibandingkan dengan kulit mereka yang dibilang kulit lebih pale atau lebih pucat gitu pemirsa. Jadi kita kembalikan lagi apa yang sudah diberikan Tuhan, bagaimana kita bisa meng-embrace atau kita bisa menghargai diri kita sendiri. Karena kalau kita menghargai diri kita sendiri dan juga bangga dengan apa yang kita miliki, maka orang lain pun akan melihatnya dengan cara yang istimewa. Setuju sekali. Tadi udah di booking untuk treatmentnya yang tadi pagi kita bahas ya? Oh iya, saya mau mencerahkan. Ya gimana malah sebaliknya. Oke, tapi semoga Cinta dan mereka-mereka mungkin yang mendapatkan perilaku kurang enak ya dari para followersnya itu, semoga mereka memiliki hati yang kuat ya untuk bisa menghadapinya dan fokus pada hal-hal yang baik pada diri kita sendiri. Karena kadang-kadang ya pemirsa, saat kita menghadapi momen berat dalam diri kita yang memang bisa kita andalkan itu adalah diri kita sendiri. Terkadang orang-orang yang dulu paling dekat dengan kita itu bisa ngecewakan, dan mungkin satu-satunya tempat yang curhat yang paling didengar, paling aman dan nyaman adalah ya kepada Sang Pencipta.